Greetings Business Law Enthusiast. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Grace Amaris selaku moderator dalam acara BLS Corporate Talks pada hari ini. BLS Corporate Talks adalah suatu program kerja berupa office tour dan kegiatan wawancara dengan para narasumber yang bekerja pada instansi yang berkaitan dengan hukum bisnis. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas ketersediaannya untuk menjadi narasumber kami. Suatu kehormatan bagi kami untuk menyelenggarakan acara ini bersama para pembicara yang bekerja pada Kantor Hukum William Hendrik dan Siregar Jojonegoro yang selanjutnya akan kami singkat menjadi WHSD. Nah, sebelum kita memasuki acara utama, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan para pembicara kita hari ini. Yang pertama ada Bapak William Paliyama selaku partner di WHSD Law Firm. Selamat pagi Pak William. Pagi. Bapak William merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1997. Bapak William memiliki spesialisasi dalam bidang hukum ketenagakerjaan, kepailitan dan penangguhan pembayaran, litigasi komersial dan umum, arbitrase, dan penyelesaian sengketa. Bapak William juga memiliki jam kerja terbang yang tinggi dengan perusahaan minyak bumi dan gas alam, baik nasional maupun multinasional, serta perusahaan dengan bidang yang berbeda. Berkat kerja kerasnya, Pak William menjadi salah satu founder dan partner WHSD Law Firm yang merupakan salah satu law firm dengan bidang dispute resolution terbaik versi Asia Law Profiles. Selanjutnya ada Bapak Hendrik Silalahi selaku partner di WHSD Law Firm. Selamat pagi Pak Hendrik. Pak Hendrik merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1997. Bapak Hendrik berpengalaman dalam sektor korporasi umum di Indonesia, serta berbagai transaksi merger dan akuisisi, pasar modal dan efek, asuransi dan lembaga keuangan, penyelesaian sengketa, perpajakan, dan hukum penerbangan. Bapak Hendrik juga tercatat sebagai salah satu dari Indonesia's Top 100 Lawyers tahun 2022 dan 2023 dalam The A-List dari Asia Business Law Journal, serta dinobatkan sebagai Capital Market Lawyer of the Year for Most IPO Transactions in 2022 oleh Hukum Online. Yang terakhir ada Ibu Sipora Siregar selaku partner di WHSD Law Firm. Selamat pagi Ibu Sipora. Selamat pagi. Ibu Sipora adalah Managing Partner dan pendiri dari WHSD Law Firm. Ibu Sipora lulus sebagai sarjana dan magister hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ibu Sipora memulai karirnya di kantor firma hukum Lubis Geni Surowijojo dan selanjutnya bergabung di kantor firma hukum Meli Darsa & Co. Ibu Sipora juga aktif di berbagai organisasi yang diantaranya adalah Peradi dan HKHPM, serta menjadi fellow di Singapore Institute of Arbitrators. Ibu Sipora juga pernah menjabat sebagai staf ahli bidang hukum di Komisi Pengawas SKK Migas selama periode tahun 2013 hingga 2016, serta membantu Ketua BKPM dalam melakukan legal assessment atas bilateral international treaties yang ditandatangani pemerintah Indonesia dengan negara-negara lain. Ibu Sipora berpengalaman dalam bidang perbankan dan keuangan, infrastruktur, maritim, kesehatan, proyek energi, corporate governance, restrukturisasi utang, dan merger dan akuisisi. Ibu Sipora beberapa kali dinominasikan sebagai Woman Lawyer of the Year dan Managing Partner of the Year oleh Asian Legal Business. Ibu Sipora juga masuk ke dalam Indonesia's Top 100 Lawyers yang dipublish oleh Asia Law Business Journal. Baik, setelah berkenalan dengan para pembicara kita, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai acara BLS Corporate Talks pada hari ini. Nah, sebagai pertanyaan pembuka, mungkin saya ingin meminta dari Ibu Sipora nih untuk menjelaskan mengenai profil singkat dari WHSD. Kira-kira bagaimana perkembangan WHSD dari awal berdiri hingga saat ini berhasil dianugerahi berbagai penghargaan? Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi WHNSD ini adalah merger
dari dua law firm, yaitu William Hendrick dan Siregar Joyo-Negoro. William Hendrick ini berdiri tahun 2016, ini bapak-bapak dua ini ya sebagai pendirinya. Lalu dari Siregar Joyo-Negoro sendiri berdiri tahun 2013. Itu saya sama ada Bu Cindy, mohon maaf Bu Cindy nggak bisa hadir karena dia ada keluar kota. Nah ini basicnya kita ini teman-teman lah, teman-teman dari Fakultas Hukum ya. Kalau kita bertiga seangkatan, kalau Bu Cindy enggak. Tapi kita pada saat itu kita memang memiliki sebuah keinginan lah untuk menjadikan sebuah law firm yang istilahnya one stop service Hendrik ya, one stop service. Jadi kita atas dasar itu kita banyak diskusi segala macam, akhirnya kita tahun 2022 tengah kita melakukan merger nih. Jadi WHNSD, William Hendrick and Siregar Joyo-Negoro. Memang kalau dilihat dari segi tujuannya apa ya, untuk sinergi. Karena memang kita ini punya strength masing-masing yang berbeda. Jadi itulah sebenarnya kurang lebih sejarah kita ya. Sejarah yang mungkin kurang lebih hampir 10 tahun lah, kurang lebih gitu ya, sehingga menjadi WHNSD. Kurang lebih seperti itu. Oke, para bisnis law entusias yang sedang menonton kita pada hari ini pasti semakin penasaran nih terkait WHNSD. Nah, oleh karena itu, mari kita move ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Nah, setiap law firm kan tentunya memiliki practice area masing-masing ya, begitu pula dengan WHNSD. Nah, pertanyaan kali ini juga saya tujukan kepada Bu Sipora nih. Berkaitan dengan hal tersebut, practice area apa saja yang menjadi fokus dari WHNSD? Ya, practice area kita ya sesuai dengan strength masing-masing partner adalah banking finance, capital market, securities, dispute resolutions and restructuring, employment, infrastructure, investment, merger acquisition, tax, and technology venture startup. Itu kalau dari segi practice area ya, tapi kalau dari segi industri, kita banyak juga pengalaman di bidang aviation, itu Pak Hendrik banyak ngerjain aviation and financial institution, fintech juga, saya banyak ngerjain healthcare, insurance, maritime, Pak William banyak misalnya oil and gas gitu. Jadi memang kita juga bukan hanya untuk practice area, tapi juga industri juga sama gitu ya, karena kita banyak mengerjain sektor-sektor yang berkaitan. Wah, menarik sekali ya. WHNSD memiliki banyak practice area nih yang menjadikannya tidak terkotak-kotak. Bahkan dari masing-masing practice area tersebut dapat didevelop dengan sangat baik ya, Bu. Nah, move ke pertanyaan selanjutnya nih terkait job description di WHNSD sendiri. Saya ingin bertanya kepada Pak Hendrik, sejatinya bagaimana sih seorang corporate lawyer di WHNSD? Dan mungkin hal ini juga berkaitan ya dengan apa yang menjadi keunggulan serta pembeda WHSD dengan law firm lainnya. Oke, sebenarnya kalau dibilang kita beda dengan law firm lain, mungkin boleh dibilang mirip lah ya, hampir sama. Ya hampir sama lah dengan semua. Saya tahu bahwa law firm lain juga mau selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk tugas yang diberikan kepada para kliennya, gitu ya. Di sini juga begitu. Cuma memang ada beberapa hal yang mungkin kita tekankan di sini, terutama juga terkait dengan yang di antara among others among lawyers di sini juga kita kekerabatan keluarganya lumayan kuat lah gitu ya. Nah, kalau ditanya job desk seorang corporate lawyer, nanti mungkin Pak William yang tambahin ada litigation juga. Kalau job desk seorang corporate lawyer, tentunya yang harus dilakukan sebenarnya kan sesuai dengan ada macam-macam tingkatan, nanti mungkin Bu Wipi juga akan menjelaskan gitu ya. Tapi seorang corporate lawyer tentunya berkaitan dengan transaksi atau mungkin aksi korporasi terhadap klien apabila mereka memerlukan nasihat, pandangan atau kajian terhadap tadi yang saya sebutkan transaksi atau aksi korporasi yang dilaksanakan. Dia ngapain aja tuh. Nah, kita mungkin dituntut untuk memberikan semacam advice, memberikan semacam opini. Atas opini tersebut mungkin juga diperlukan adanya LDD gitu, legal due diligence. Mungkin teman-teman juga udah sekarang lagi belajar mengenai due diligence, nah begitu. Dan itulah part of our job juga. Jadi kita juga memberikan semacam kayak pandangan, view gitu ya. Kalau misalnya kita ada misalnya saya di dalam suatu aksi korporasi pasar modal, tentunya tugas kami adalah di sini untuk memberikan opini hukum berdasarkan pemeriksaan hukum yang dilakukan atau LDD yang kita lakukan. Itu produk yang diminta di dalam suatu
standar standar konsultan hukum di pasar modal, contohnya begitu. Begitu juga misal konsultan hukum dalam suatu transaksi M&A gitu. Itu juga hal-hal yang kurang lebih mirip gitu. Tapi untuk melakukan M&A itu mungkin ada tingkat pre-M&A yang mungkin harus dilakukan sebagai seorang lawyer, dan itu yang harus misalnya memberikan advice atau pandangan atau view bila apakah mungkin M&A itu bisa dilakukan atau dilaksanakan gitu ya. Itu sebagai seorang secara umum, secara general seorang job desk dari seorang corporate lawyer gitu ya. Tapi nanti akan lebih ada detail lagi gitu, lebih berkembang. Mungkin Bu Ipi dan Pak William. Ya, kalau misalnya di litigasi itu kan kita bukan hanya ngomong bicara soal hukum materinya, tapi formalnya juga gitu. Jadi seorang lawyer itu harus tahu batasan-batasan waktu, misalnya untuk pengajuan sebuah, misalnya gugatan ya, itu harus diketahui. Jadi tugas kita adalah mengingatkan klien juga batasan-batasan waktu seperti itu. Dan tentunya kita di litigasi itu juga seorang lawyer harus, salah satu job desk-nya harus mengerti strategi apa yang bisa diberikan kepada klien ya, karena masing-masing perkara itu ya kita kadang-kadang ada di sisi kreditur, kadang-kadang kita ada di sisi debitur. Bagaimana kita memberikan strategi yang tepat untuk klien itu juga menjadi salah satu job description kami gitu. Jadi kita harus bisa memberikan advice yang tepat supaya klien tidak dirugikan juga gitu. Karena kadang-kadang kan seperti tadi saya bilang posisinya bisa jadi saat ini kita membela kepentingan yang mungkin harus membayar sesuatu gitu ya. Di lain pihak kita membela kepentingan orang yang harus menagih sesuatu gitu. Jadi titik beratnya kita harus lihat dan kita harus bisa menasihati dari dua sisi gitu. Itu sih kalau dari saya. Dari Ibu Sipora mau menambahkan? Ya, job description kalau dari sisi saya ya, saya melihatnya bahwa pada akhirnya job description itu kan memang kalau buat anak-anak yang masih baru itu pasti akan disupervise ya sama seniornya lah, kurang lebih seperti itu. Dia akan dikasih tahu apa yang mesti dilakukan gitu ya. Tapi ya tadi seperti Pak Hendrik sama Pak William sampaikan gitu ya, substansinya adalah memang daripada semua itu, ini orang yang melakukan pekerjaan itu harus kerja dengan hati ya, itu yang paling utama. Karena pada akhirnya lawyering itu kan bukan hanya kerjaan yang sifatnya administrasi atau kerjaan yang sifatnya kerjain 1, 2, 3, 4, enggak gitu. Jadi kan kita harus mikir ya, harus analisa, harus ada logika juga gitu. Walaupun saya ini junior, harus ada logika yang mesti diterapkan di situ. Jadi hal-hal semacam kayak gitu itu penting sekali gitu ya, untuk akhirnya bisa mendeliver job description-nya itu tadi, apapun itu, mau due diligence, mau legal advice, mau ke pengadilan gitu ya. Jadi nggak bisa cuman senior saya bilang mesti ABC, ya udah ABC aja, nggak usah mikir-mikir yang lain, nggak. Itu kan sesuatu yang memang harus dipakai hati ya, jadi itu ngerjainnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, pastinya teman-teman bisnis law enthusiast setelah mendengarkan jawaban job description tadi, pasti semakin penasaran nih terkait work environment serta alur jenjang karir di WHNSD. Mungkin dari Pak William ataupun Pak Hendrik bisa menjelaskan nih terkait work environment serta jenjang karir seorang corporate lawyer di WHNSD. Boleh. Jenjang karir dulu kali ya. Jenjang karir. Ya. Oke. Jenjang karir kita mulai dari ada yang namanya intern magang begitu. Jadi itu biasanya untuk anak-anak mahasiswa tingkat akhir atau bukan mahasiswa yang masih kuliah gitu ya, untuk diberikan magang gitu. Setelah itu kita ada lagi yang mengenal untuk trainee. Trainee itu jadi pre-associate. Nah, trainee itu sekarang kita minimum 1 tahun ya, kurang lebih 1 tahun masa untuk trainee sebelum seseorang itu dapat atau kualifikasinya fit dengan kebutuhan kita begitu untuk menjadi seorang associate. Nanti di associate itu sendiri ada yang jadi tingkatannya mulai dari junior, mid, associate gitu, senior dan hingga jenjang partner gitu. Tapi untuk kesitunya tentu ada hal-hal yang iya betul. Jadi memang boleh dibilang suatu masa yang harus dilalui oleh semua lawyer gitu, nggak langsung sekonyong-konyong langsung jadi biasa gitu. Gitu ya. Ya, kalau suasana kerja di sini ya tadi Pak Hendrik juga sudah singgung, kita
sangat kekeluargaan ya, dan dari kita sendiri tidak pernah menteri satu dengan yang lain tuh berbeda gitu. Jadi kita selalu menganggap rekan kerja itu sebagai partner kita juga ya dalam bekerja, karena keberhasilan sebuah perusahaan tentunya sangat tergantung juga dengan teamwork yang ada gitu. Jadi kami sangat cair, tidak pernah terlalu formal ya, walaupun di satu sisi kita juga pastinya harus serius dalam bekerja gitu, memberikan yang terbaik, excellent. Itu menjadi value kita di sini, dan value-value itulah yang kita kembangkan juga menjadi bagian dari suasana kerja di sini gitu. Dan kita juga selalu mau work hard tapi party hard juga gitu, istilah di antara kita seperti itu. Jadi kalau memang waktunya untuk kita beristirahat atau kita hang out ya sudah, kita juga total di situ, nggak ngomongin kerjaan tentunya ya gitu. Dan kita di sini juga hybrid, jadi pekerjaannya itu tidak selalu di kantor. Kita ada waktu-waktu di mana kita sudah atur, misalnya hari Senin, Selasa, Rabu masuk kerja, selebihnya bisa kerja dari rumah. Ya, itu mungkin salah satu kelebihan kita juga di sini yang kita mau terus kembangkan, karena biasanya juga ada lawyer-lawyer yang ingin mungkin ya punya suasana kerja yang dekat dengan keluarganya. Nah, itu juga sangat penting kan, karena kita tidak saja menekankan perkembangan karir, tapi perkembangan dan kesehatan keluarga kita masing-masing juga gitu ya. Lingkungan keluarga yang sehat tentu akan berdampak kepada pekerjaan yang optimal. Nah, itu yang kita kembangkan di sini. Jadi bebas bekerja saat ini juga, kita di sini tidak ada meja khusus ya, boleh bekerja di mana saja gitu. Yang penting kita punya laptop, punya station yang biasa kita mungkin mau di pojokan, mau di mana, kita terserah di sini. Tapi pada prinsipnya itu cair aja gitu. Tapi yang kita utamakan adalah resultnya ya, outputnya harus selalu maksimal gitu. Walaupun kerja di rumah ya, anytime mau ditelepon ya harus bisa gitu, anytime meeting harus bisa, dan pekerjaan harus beres, itu aja kuncinya. Nah, mendengarkan pemaparan dari Pak Hendrik dan Pak William ini pastinya menjadikan kita semakin paham nih mengenai mekanisme kerja, atmosfer kerja, serta alur jenjang karir sebagai corporate lawyer di WHNSD. Nah, agar para business law enthusiast semakin terbayang nih, kira-kira bagaimana sih realita dalam meniti karir sebagai corporate lawyer, boleh kalian untuk mendengar langsung dari Pak Hendrik ataupun Pak William ataupun Ibu Zipora. Nah, bagaimana sih perjalanan karir dari awal hingga saat ini menjadi partner di WHNSD? Oke, saya lulus 97, jadi boleh dibilang udah lumayan lama. 97 saya mau mulai karir, awal karir saya bukan di law firm malah gitu ya. Jadi awal karir saya itu dulu saya pertama kali join di Big Four, jadi accounting firm gitu ya. Jadi waktu itu belum ada, Big Four itu belum ada law firmnya, pada waktu sekarang udah ada gitu ya. Nah, di situ baru kemudian beberapa tahun kemudian baru saya join di law firm di Jakarta begitu. Nah, kemudian setelah situ kurang lebih 5 tahun baru saya kembali ke saya pindah ke sebagai in-house. Itu mulai dari berbagai industri ya, dari oil and gas, industri dari holding konglomerat gitu ya, financial services, insurance begitu, investment company dan sebagainya, hingga akhirnya saya kembali untuk memutuskan untuk membentuk law firm pada awal yang tadi sebagaimana Bu Ipi sampaikan. 2016 saya sama William, saya ajak William untuk kita untuk membangun satu law firm gitu ya. Jadi begitu, dan juga waktu itu ada satu lagi rekan kita juga gitu. Dan disitulah mulai saya sama William, dan kemudian tahun lalu juga kita bergabung dengan Bu Zipora, kurang lebih begitu. Jadi pengalaman saya ada sebagai seorang lawyer gitu. Saya juga pernah juga menjadi sebagai in-house-nya gitu ya. Baik gitu. Pak William. Kalau saya, jadi saya tuh bekerja bahkan waktu masih kuliah tuh udah bekerja ya, bekerja macam-macam lah. Saya pernah jadi agen penjualan produk multi level marketing gitu ya. Saya pernah juga jaga toko laserdisc gitu. Saya juga pernah jaga toko gitu, untuk di toko cenderamata lah gitu. Jadi saya
sambil kuliah sambil kerja gitu. Jadi itu juga yang akhirnya berguna buat saya waktu saya meniti karir gitu. Hal-hal itu membuat saya menghargai orang ya gitu, menghargai waktu, kemudian harus bisa menghadapi orang juga gitu. Dan setelah lulus saya memang bukan di law firm juga. Saya waktu itu bekerja di sebuah perusahaan trading Korea. Waktu sejak saya kuliah itu sampai saya mulai bekerja itu saya selalu setiap lewat Jalan Jenderal Sudirman tuh punya mimpi gitu loh. Mimpi yang polos aja sih, saya pengen kerja di salah satu gedung ini gitu ya. Jadi saya waktu pertama kali bekerja setelah lulus itu ya di GKBI waktu itu. Waktu itu saya nggak sadar gitu bahwa mimpi itu ternyata bisa melihat kita kepada hal-hal yang akhirnya menjadi realita gitu ya. Nah, saya nggak lama di situ, tapi di situ pun saya juga belajar banyak hal di mana saya bisa mengasah diri saya men-treat customer seperti apa gitu ya, kemudian bekerja sama dengan perusahaan lain seperti apa gitu. Nah, akhirnya berguna ketika saya menjadi lawyer. Saya pertama kali menjadi lawyer itu di Hanafiah dan Ponggawa, ya sekarang Denton SAP RP. Ya, saya sampai tahun 2000 di situ, kemudian saya mengikuti law firm yang juga berasal dari situ, yang kemudian membentuk law firm sendiri, Adnan Kelana, Haryanto, dan Hermanto AKH. Kemudian saya tidak lama di situ diangkat menjadi partner, dan saya akhirnya diajak dengan Hendrik, kita berdiskusi dan membentuk William dan Hendrik yang akhirnya sekarang menjadi WH dan SD. Gitu. Dari Ibu Sipora. Kalau saya rada boring nih. Kayaknya industrinya itu aja, law firm. Jadi saya pertama kali itu intern lagi mahasiswa semester akhir lah. Sebelum akhir, mungkin semester 6 gitu, saya sempat intern di Minang Warman. Waktu itu ada salah satu partner ekspatriatnya, Bu Nur Merling, perlu orang untuk bantu research untuk klien-klien dia. Jadi saya kerja di situ, magang kurang lebih 3 bulan. Setelah itu kuliah lagi, setelah itu saya intern lagi di Lubis Gani Surawijoyo. Waktu itu belum lulus. Saya intern di sana. Kemudian setelah intern kurang lebih kayaknya 3 bulan juga, saya lulus. Setelah saya lulus, ditawarin permanen di situ. Jadi itu awal start karir saya di Lubis Gani Surawijoyo. Saya waktu itu kerja, timnya kalau di Lubis Gani itu ada A-team, ada Tiger team, sama ada satu lagi apa lupa saya, ada 3 tim tuh. Nah saya masuk Tiger team tuh di bawahnya Pak Kiki Gani. Nah itu saya berkarir di situ lama tuh, kurang lebih nggak nyampe 10 tahun sih, hampir 10 tahun. Kemudian saya pindah ke Meli Darsa & Co. Waktu itu Meli Darsa & Co memang law firm yang masih baru growing ya. Mereka baru growing dan memang cari partner waktu itu untuk membesarkan atau membuat banking and finance practice group. Jadi saya di-hire ke sana sama Bu Meli waktu itu, kurang lebih hampir 10 tahun juga. Kemudian akhirnya saya mikir mau ngapain ya gitu kan. Akhirnya bingung mau ngapain, saya mikir pengen masuk ke public sector. Jadi pada saat itu saya masuklah ditawarin, kemudian saya masuklah jadi tenaga staf ahli di Komisi Pengawas SKK Migas. Tapi karena udah biasa kerja di law firm, ritmenya cepet ya. Jadi kita tuh kalau di SKK kan di oil and gas, mungkin Hendrik lebih tahu tuh, jam 7 udah masuk kan. Jadi jam 7 masuk, karena kita udah biasa kerja di law firm cepet, kerjanya jam 11, jam 12 udah selesai kerjaan. Banyak waktu luang. Kemudian ya udah ngobrol-ngobrol, ketemulah sahabat lama saya, Cindy Joyonegoro, kemudian kita discuss, kayaknya pengen bikin sesuatu gitu kan. Kenapa kita nggak bikin law firm aja? Waktu itu nggak kepikiran sama sekali bikin law firm, cuman gara-gara diskusi dan obrolan itu, kita mikir kenapa kita nggak bikin law firm yang, ya karena kita wanita-wanita ya, maksudnya ibu-ibu wanita punya anak, kita pengen tetap berkarir di law firm tapi tetap punya ritme sendiri yang cukup ya identik lah dengan wanita gitu ya maksudnya. Jadi waktu itu kita pikir dah kita bikin law firm aja dengan ya sentuhan perempuan lah gitu ya pada umumnya gitu kan. Kita juga associate pertama kita tuh 2 tuh perempuan. Perempuan juga, jadi itu emang bener perempuan. Dimulainya dengan perempuan lah, baru setelah itu laki-laki mulai masuk gitu ya. Baru setelah itu ya namanya bisnis ya kan harus tetap ya harus masih melihat
step ke depan apa, growingnya seperti apa, ya muncullah bapak-bapak dua ini. Akhirnya kita merger jadi satu gitu kan. Nah, jadi kita udah masuk ke fase itu sekarang. Tentunya ya WHNSD pengennya ya terus Hendrik ya, terus growing lagi to the next phase ya. Itu yang sebenarnya yang something yang you have to do gitu. Wah, ternyata perjalanan karir Pak Hendrik, Ibu Sipora, dan Pak William ini cukup variatif ya. Nah, bagi para teman-teman bisnis law enthusiast, cerita tadi selain menjadi insight, dapat juga nih menjadi bahan bakar untuk merintis perjalanan serupa nih bagi yang ingin berkarir juga sebagai corporate lawyer. Nah, berkaitan dengan pembicaraan sebelumnya, mungkin pertanyaan dari Kayla Stefani, angkatan 2022, akan menjadi jawaban nih bagi para teman-teman yang sudah penasaran bagaimana sih sistem rekrutmen di WHNSD. Langsung saja nih kepada Pak Hendrik, kira-kira bagaimana sih gambaran besar mengenai sistem rekrutmen yang diterapkan WHSD dalam menyaring para pekerjanya? Kira-kira adakah hard skill ataupun soft skill yang sekiranya harus dimiliki oleh seseorang yang ingin apply kerja di WHSD? Oke, thank you. Pertanyaannya bagus ini. Hard skill tentunya juga, hard skill tentunya itu memang dibutuhkan sebagai syarat yang harus dimiliki oleh seorang calon lawyer gitu ya. Ya hard skill-nya itu di mana ya? Tentunya terkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang diikuti di Fakultas Hukum begitu. Kan banyak yang dipelajari, misalnya untuk kalau kita BLS bagaimana tuh yang paling basic mengenai hukum dagang kita gitu kan, mengenai organisasi perusahaan begitu, atau mungkin nanti melebar mengenai undang-undang PT-nya bagaimana nih gitu, mengenai agrarianya gimana, pengetahuan terhadap hukum agrarianya gitu. Itu yang terkait dengan yang hard skill. Dan soft skill itu tidak kalah pentingnya gitu ya. Karena untuk bisa seorang sukses dalam suatu bidang, soft skill ini juga turut menunjang gitu. Walaupun yang paling besar adalah tetap hard skill, tapi soft skill ini juga. Soft skill itu apa aja? Misalnya satu interpersonal skill, leadership. Itu bisa dilihat dari memang kita nggak bisa menilai seseorang daripada cuma sekali interview itu. Soft skill itu tuh sebenarnya suatu hal yang tidak dipelajari kayak hard skill, tapi itu merupakan hal-hal yang bisa terus ditumbuh kembangkan. Soft skill yang penting banget nih ya bagi kami pribadi, bagi kami dan bagi saya pribadi, yang harus saya tekankan kepada calon lawyer, pada teman-teman adik-adik semuanya begitu, adalah soft skill apa? Positive mindset, positive thinking. Dan itu hal yang bisa jadi pendorong atau hal mendasar kesuksesan bagi seseorang. Percuma kalau hard skill-nya bagus, hal-hal yang lain bagus, pengetahuan, tetapi positive attitude-nya atau positive mindset-nya itu nggak ada gitu, percuma. Dan itu hal-hal malah yang boleh dibilang bisa merugikan bagi perkembangan dia sendiri gitu. Soft skill yang lain dia ternyata kurang bisa, interpersonal skill dia kurang begitu baik, dan dia tidak bisa misalnya bekerja di dalam suatu teamwork dengan teman-temannya, dan itu hal-hal yang tentunya juga dapat mempengaruhi kinerja seseorang gitu ya, dan berakibat juga impact kepada timnya gitu. Itu tuh hal-hal yang sebenarnya harus diperhatikan ya bagi adik-adik atau teman-teman yang ingin menjadi seorang lawyer yang baik gitu, yang bagus begitu ya. Gitu. Kalau sistem rekrutmen kita sendiri sebenarnya saya mau tambahin dikit ya. Kita tuh open recruitment kita bisa melalui, kalau sekarang tiap tahun biasanya kita ikut di DOLC begitu. Dan itu juga satu sarana yang baik sekali. Kita bukan hanya DOLC, kita juga beberapa universitas lain juga kita ada ikut gitu, berpartisipasi untuk ajang proses rekrutmen tersebut begitu. Sekali lagi juga kita feel free, kita nggak hanya melihat dari kebetulan aja nih kita satu angkatan, tapi tapi kita juga tentunya memberi kesempatan kepada universitas lain atau lulusan universitas lain untuk gabung di kita begitu, dan bekerja asal. Memang sekali lagi kita ada standar, kita ada penilaian yang memang harus dilalui, dan ini berlaku sama bagi semuanya begitu ya. Nah, bagi teman-teman, ini penting banget nih hard skill dan soft skill, terutama untuk positive mind-nya ya. Dan juga
untuk sistem rekrutmennya ini WHNSD juga membuka kesempatan bagi teman-teman dari universitas lain ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dari Yolanda, Staff Banking and Finance, BLSF UI Board of 2023. Pertanyaan ini ditujukan kepada Pak William nih, terkait pengalaman magang, organisasi, atau mengikuti perlombaan. Apakah hal-hal tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk dapat meniti karir di WHNSD? Iya, jawaban kami pasti ya, karena itu orang yang pernah berorganisasi atau magang atau ikut perlombaan kan paling tidak dia sudah punya one step ahead ya, artinya bukan hanya belajar tapi mengembangkan soft skill juga gitu. Jadi paling tidak orang ini sudah bisa memimpin dirinya sendiri. Kalau di organisasi juga memimpin orang lain ya, tunduk juga kepada pemimpin ya, kemudian sudah belajar bagaimana menghadapi masalah gitu ya, bagaimana bekerja sama dengan orang lain. Nah, itu sangat penting dalam dunia pekerjaan itu. Akan sangat terlihat apakah orang ini sudah lebih ready atau belum dalam bekerja gitu ya. Dan saya sendiri juga mengalami itu, seperti yang saya ceritakan. Mungkin saya tidak aktif dalam berorganisasi, tapi saya sudah mulai bekerja ya, bahkan waktu masih kuliah juga sudah mulai bekerja, dan itu akhirnya membentuk saya untuk bisa lebih gampang bekerja dengan orang lain, lebih bisa bagaimana men-treat klien lebih baik. Itu sudah saya pelajari sebelumnya tentunya gitu, dan itu bukan hanya berguna buat saya, tapi berguna untuk organisasi, kan berguna untuk pemimpin saya, untuk atasan kita gitu. Jadi pastinya orang yang di dalam CV-nya sudah kita lihat, oh ini pernah nih, paling tidak magang di mana, kemudian pernah bekerja di mana, organisasi apa yang dia ikuti, nah dia pernah lomba apa, juara apa, itu pasti menjadi pertimbangan yang kita akan masukkan juga sebagai poin besar dalam menentukan seseorang bisa ikut di dalam organisasi kita atau tidak. Gitu. Jadi sangat penting. Nah, berdasarkan jawaban barusan ini, saya jadi penasaran nih ya Pak Bu. Kira-kira WHNSD membuka kesempatan magang nggak ya untuk teman-teman yang sedang berkuliah? Ya, pasti dibuka. Ada kok kita. Ya, kita juga ada. Gitu. Jadi selalu ada gitu. Bahkan sekarang pun ada sekitar KKN. Baik Pak Bu, terima kasih atas jawabannya. Nah, untuk menutup rangkaian pertanyaan pada hari ini, saya ingin meminta Bapak dan Ibu untuk memberikan closing statement berupa pesan dan motivasi. Terlebih untuk mahasiswa hukum nih yang tertarik menjadi seorang corporate lawyer. Pertama-tama mungkin boleh dimulai dari Pak Hendrik, kemudian Ibu Sephora, dan terakhir Pak William ya. Pada Bapak dan Ibu, saya persilakan. Closing statement. Ya, closing statement-nya mungkin saya akan bilang ya, untuk menjadi seorang lawyer yang baik gitu ya, kita terus mau mencoba gitu ya. Yang saya bilang tadi, kerja keras tentunya juga itu nggak bisa kita abaikan. Tapi di balik itu semua tetap yang saya bilang, positive thinking, positive mindset, positive attitude itu harus dimiliki bagi seseorang begitu ya. Jadi terus berusaha dan yakinlah bahwa suatu saat itu bukan suatu proses yang panjang. Karir itu bukan untuk kayak ibaratnya sprint lari, tapi itu karir itu kayak kita berlari dalam maraton gitu ya, jangka panjang. Kalau Anda merasa bahwa nanti setelah lulus teman-teman Anda tuh udah duluan, kalau Anda tetap aja berusaha terus, Anda bekerja keras bagaimana, dan selalu ingat usaha yang Anda lakukan itu ibaratnya bukan seperti lari sprint gitu. Dan ini Anda sedang maraton gitu, jangka panjang, dan hal-hal yang seperti itu yang harus ingat. Nggak ada yang semuanya instan untuk membangun suatu karir di dunia hukum, menjadi seorang lawyer yang baik atau itu nggak ada yang instan. Itu suatu proses yang panjang dan berkesinambungan gitu ya. Baik. Kalau dari saya ya, saya ngelihat anak-anak zaman sekarang ini pinter-pinter, dan mungkin karena dunia internet juga mereka udah tahu apa yang mereka mau gitu ya, udah research duluan sebelum lulus gitu kan. Jadi menurut saya itu bagus gitu ya. Tapi saya cuma pesen gini, ini kan dunia lagi mau berubah nih, berubah menjadi apa nggak ada yang tahu, menuju kemana ujungnya profesi itu nggak ada yang tahu. Jadi
memang kalau saya ngelihat challenge-nya adalah bagaimana tetap terus belajar mengikuti perkembangan apa yang ada, dan yang paling utama adalah jangan menutup diri, harus adaptasi, cepat adaptasi melihat kebutuhan apa yang ada di luar sana. Gitu ya. Itu yang sebenarnya sama, itu berlaku buat semua orang saya rasa saat ini ya. Maksudnya kita harus adaptable banget gitu, ngelihat ada apa yang terjadi di luar sana, apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita sesuaikan dari apa yang biasa kita lakukan gitu, menjadi sesuatu yang ke arah trend in the future. Itu sih kalau menurut saya ya. Jadi tetap belajar terus, tetap membuka mata dan telinga, melihat perkembangan dunia ini apa, adaptable. Ya tentunya harus punya jiwa juang yang tinggi ya, kurang lebih itu. Ya. Saya ingin menambahkan aja, kalau dari saya seperti tadi saya juga sudah cerita, ini pengalaman pribadi sendiri, jadi kita jangan takut untuk bermimpi, gitu ya, mimpi yang besar, karena dari mimpi itulah kita bisa punya gambaran kita mau jadi apa nih ke depannya gitu. Dan itu yang akan mendrive kita untuk bekerja keras mencapai mimpi kita. Ya, jadi saya selalu mulai dengan mimpi dulu, kemudian mulai dengan apa yang ada di tangan kita. Ya, jangan takut kita punya sedikit, tapi dengan sedikit itu kita bisa melakukan hal-hal yang nantinya besar. Artinya kita harus setia juga dengan apa yang mungkin kita dipercayakan di kantor. Oh, kok baru segini nih, kok yang lain, nggak usah iri, kita kerjakan apa yang kita bisa kerjakan dengan semampu kita, walaupun itu kecil, nanti pasti kita akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar gitu. Dan yang kuncinya adalah bagaimana kita bisa dikasih tanggung jawab yang lebih besar adalah mengerjakannya dengan excellent. Jadi jangan mentang-mentang kecil kita juga kan remeh-temeh, jadi kita kerjakan juga dengan separuh hati misalnya. Dan itu adalah kunci untuk kita bisa menjadi seperti Pak Hendrik bilang tadi, lawyer-lawyer yang punya napas panjang nih, karena kita maraton kan. Waktu kita excellent, waktu kita mengerjakan segala sesuatunya dengan baik, ya, dengan extra mile, itu yang akan dinilai oleh atasan kita, dan akan dinilai juga oleh klien kita, dan itu akan membawa kita jauh berjalan. Gitu. Itu dari saya. Terima kasih kepada Pak Hendrik, Ibu Sipora, dan Pak William atas closing statement-nya. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari Bellas Corporate Talks ini. Dari diskusi kita hari ini, dapat disimpulkan bahwa WHNSD adalah penggabungan dari dua firma hukum yang disatukan untuk saling melengkapi karena memiliki banyak practice area dan masing-masingnya didevelop dengan sangat baik. Seorang lawyer tidak hanya belajar tentang material, tetapi juga formil, dan lawyer harus mengetahui strategi yang tepat untuk diberikan kepada klien. Sebagai lawyer juga harus bekerja keras karena semua tidak instan dan butuh proses. Pak William, Pak Hendrik, dan juga Bu Sipora memiliki jenjang karir yang berbeda-beda. Dan tentunya jenjang karir masing-masing Bapak dan Ibu membuahkan hasil yang sangat luar biasa dan sekarang menjadi partner di WHNSD. Dan hard skill juga sangat dibutuhkan oleh seorang calon lawyer. Hard skill tersebut didapatkan dari proses pendidikan selama di Fakultas Hukum. Selain hard skill juga tentunya soft skill seperti positive mindset, positive thinking, leadership, intrapersonal skill yang tentunya dapat ditumbuh kembangkan. Sistem rekrutmen dari WHNSD sendiri ini salah satu sarananya adalah DLC ya. Dan WHNSD tidak hanya di DLC tapi juga memberikan kesempatan terhadap mahasiswa Fakultas Hukum dari seluruh universitas di Indonesia. Magang, organisasi, dan perlombaan merupakan salah satu bagian yang sangat penting, karena menurut Pak William sendiri, jika seseorang mengikuti hal tersebut, berarti orang tersebut dapat memimpin diri sendiri dan juga orang lain. Dan terakhir, kita harus tanggap terhadap masa depan dengan melihat perkembangan dunia sekitar, memiliki daya juang yang tinggi, dan terus belajar. Dengan pembacaan kesimpulan tadi, maka berakhirlah rangkaian acara Bellas Corporate Talks pada hari ini. Saya selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hendrik, Ibu Sipora, dan juga Pak William, karena telah meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara kita pada hari ini. Saya juga ingin berterima kasih karena telah diizinkan datang untuk melihat suasana kantor WHNSD yang sangat luar biasa. Semoga acara pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Akhir kata, saya Grace Amari selaku moderator
pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan maupun perkataan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan. BLSFA UI, Corporate is our world. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk cek Instagram Story @BLSFA-UI karena nanti akan ada kuis BLS Corporate Talks 2 dengan hadiah official merch dari WHNSD Law Firm. Stay tune, teman-teman!